Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 5 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Melepas Kepemilikan. Melepas Kepemilikan. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai dengan ke-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan segala yang ada pada mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dari jemaat yang mula-mula setelah hari Pentakosta, bagaimana hidup mereka sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus dan hidup menyatakan sebagai murid-murid Tuhan yang memberkati orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, tema kita adalah tema yang cukup menarik, melepas kepemilikan. Tatkala di dalam dunia ini orang berjuang bagaimana memiliki banyak hal sebisa-bisanya, sedapat-dapatnya, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita melihat ada orang-orang terkaya yang dicantumkan, yang selalu secara berkala diumumkan. Siapa orang terkaya di dunia? 10 orang terkaya di dunia. Siapa 10 orang terkaya yang ada di Indonesia? Bahkan secara tidak sadar tentang orang terkaya, itu seringkali ada terjadi dalam perbincangan-perbincangan keluarga besar kita. Dan biasanya orang yang terkaya itu populer. Populer sekali. Namanya itu mudah diingat. Itu yang namanya orang terkaya. Orang terkaya tentu memiliki kepemilikan yang jauh lebih banyak daripada orang lain. Dan biasanya orang kaya itu, saudara, disanjung, dipuja, kemudian diagung-agungkan, dijadikan contoh bagaimana kita bisa menjadi kaya seperti dia. Bukankah seperti demikian? Namun ternyata konsep kaya di dalam Alkitab bukanlah berapa banyak yang kita miliki. Konsep kaya di dalam firman Allah, setelah kita diberkati, setelah kita memiliki, kita mendapatkan apa yang kita miliki, kemudian Tuhan mengajarkan melepas kepemilikan. Ini adalah hukum tentang orang kaya yang jauh lebih tinggi berdasarkan hukumnya Tuhan. Tetapi hukum dunia orang kaya tertinggi adalah seberapa banyak dia memiliki sesuatu, harta benda, memiliki berbagai macam hal. Tetapi orang kaya dalam pandangan firman Tuhan adalah bukan mendapatkan kepemilikan sebanyak-banyaknya, tapi punya kerelaan melepas kepemilikan dan memberkati orang lain. Itulah kehidupan jemaat mula-mula. Apa yang firman Tuhan katakan dalam ayat 41. Orang-orang yang telah menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Pada bagian ini saudara-saudara, tentu orang yang mulai baru percaya kepada Tuhan, dia akan diajarkan firman, dia diajarkan berdoa, ada memecahkan roti. Dan untuk mengingat bagaimana sengsara kematian Tuhan Yesus yang terpecah tubuhnya dan tercurah darahnya. Maka kita saudara akan melakukan banyak juga dalam kehidupan ini, seminar-seminar tentang kebenaran firman Allah. Seminar-seminar tentang kebesaran dan keagungan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Seminar-seminar tentang kasih dan keadilan Allah. Semuanya tentang hal yang luar biasa dari Allah. Namun rupanya hal itu tidak berhenti sampai di situ. Tatkala kita bertemu ada orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan, hidupnya tidak hanya membutuhkan firman. Dalam ucapan yang kita perlu sampaikan, mereka masih bergumul. Mereka masih bergumul dengan kehidupan, mereka masih bergumul bagaimana sakit bisa sembuh. Mereka bergumul bagi anak-anak, bagaimana anak-anak mereka yang sekolah jangan sampai putus sekolah. Mereka bergumul agar mereka punya tempat tinggal yang lebih layak sekalipun tidak memiliki. Karena dalam keadaan terbatas, mereka ngekos, bagaimana satu keluarga ayah ibu dan 3 anak yang hanya dengan satu kamar tinggal, tentu mereka berharap. Disinilah kesusahan-kesusahan yang ada dalam komunitas orang percaya, bahkan dalam dunia secara menyeluruh. Bahwa Tuhan dipanggil untuk membuat kita menjadi pribadi yang tidak hanya kepemilikan berbicara tentang kekayaan yang kita dapatkan, tapi bagaimana melepas kepemilikan. Mari kita baca kembali apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai dengan ke-45.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita melihat ada konsep berbagi yang luar biasa. Yang pertama, kerelaan untuk berbagi, bahkan menjual harta miliknya agar di antara mereka terjadi keseimbangan. Dan sewaktu memberi pun perlu bijaksana, bukan seluruhnya kita berikan, tetapi sesuai dengan keperluannya masing-masing. Saudara, berbagi kasih dengan memanjakan dua hal berbeda. Kalau berbagi kasih, kita hanya memberikan sesuai dengan keperluannya mereka masing-masing. Kalau memanjakan, kita akan memberikan apapun yang diminta, padahal mereka tidak perlu. Namun karena hawa nafsu, karena keserakahan, akan terus minta-minta dan minta. Bahwa di sini dalam berbagi pun ada aturannya, ada pendidikannya. Namun, saudara, berbagi pun adalah sebuah perintah. Kalau memang kita melihat ada orang yang lebih membutuhkan, apa yang pada diri kita adalah sesuatu yang mungkin kadang-kadang tidak terlalu berguna untuk dipakai. Saudara-saudara, ada orang yang berbagi kursi roda karena kursi roda itu adalah bekas yang dipakai oleh orang tuanya, namun orang tuanya sudah almarhum, tidak terpakai di rumah, maka dibagikannya kepada orang yang membutuhkan. Ini namanya berbagi sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi oleh dirinya. Apakah bisa dijual? Bisa. Tapi dia lebih rela berbagi untuk orang yang membutuhkan. Tetapi juga ada orang yang sebetulnya dia sendiri butuh tapi melepaskannya. Ini hal yang paling luar biasa, seperti janda miskin yang memberikan 2 peser diberikan dalam kotak persembahan, dan itu adalah kepemilikan apa yang didapat untuk sebuah pekerjaan 1 hari, diserahkan penuh ke dalam tabungan, ke dalam kotak persembahan di hadapan Tuhan. Kita melihat bahwa berbagi adalah sebuah gambaran daripada orang-orang yang sudah diperkaya oleh Kristus dengan keselamatan, dengan pertolongan, dengan kemurahan dan anugerah Tuhan. Dia berbagi kepemilikan atau disebut sebagai melepas kepemilikan. Kalau kita berbicara bahwa apa yang kita raih di dalam dunia untuk kita membuat kita itu bahagia, sukacita. Betul, sewaktu kita mendapat banyak, kita mendapatkan sesuatu sukacita, tapi sukacita untuk diri sendiri. Hanya kita yang menikmati, tapi orang yang tidak mendapatkan, dia tidak menikmati. Bahkan kepemilikan yang kita punya bisa menimbulkan orang iri hati. Orang mungkin lebih terpukul, kenapa dia terus yang diberkati, aku tidak. Tetapi sukacita tersendiri adalah tatkala sukacita itu dibagikan kepada orang lain. Orang lain mendapatkan berkat sesuai dengan keperluannya masing-masing. Orang lain itu diangkat kehidupannya. Dalam kehidupan yang terhimpit mengalami kelegaan. Dalam kehidupan yang tidak lancar mendapatkan kelancaran. Dalam kehidupan yang tidak memiliki banyak aspek keterampilan, kemudahan, apapun segala sesuatu kita berikan agar orang tersebut mengalami kemajuan juga secara ekonomi, mengalami juga tubuhnya, mengalami kesehatan, mendapatkan juga pendidikan yang layak. Sambil kita latih karakternya, kali kita akan latih imannya. Itu adalah kekayaan daripada orang-orang yang suka berbagi. Bahwa kemajuan, kesuksesan tidak hanya menjadi milik sendiri, tapi kemajuan kesuksesan pun lewat mentoring, lewat pemberdayaan, lewat pelatihan, lewat pembinaan. Agar orang-orang yang kita kasih, bahkan orang yang kita tidak kenal pun diperintahkan Allah untuk kita menjadi terang kemuliaan Tuhan buat mereka. Caranya bagaimana? Kita mau melepas kepemilikan. Biarlah sahabat seperjalanan kita belajar kebenaran firman Allah ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.